الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan karunia berupa kesehatan, ilmu iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Huda Jabar ini dalam rangka untuk Islam. Lupa selawat dan salam kita aturkan kepada kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau. Perkenalkan saya ini selaku pembawa acara untuk dengan acara pada hari ini. Yang pertama dari pembukaan, yang kedua acara ini, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat kuis dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara pesantren dunia pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembahasan materi tentang sholat kepada beliau Ustaz Akhi Abdul Hamid Hafizullah Ta'ala, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa ayyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan juga kesehatan kepada kita untuk bisa berkumpul kembali dalam rangka bersama-sama talabul ilmi, bersama-sama kita belajar tentang Islam, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan kaitannya dengan tata cara sholat Nabi SAW. Pada pertemuan yang telah berlalu, kita telah bahas sifat-sifat sholat Nabi atau tata cara sholat Nabi SAW, yang mana kita telah sampai pada pembahasan tentang apa? Sujud. Baik. Insyaallah ta'ala bahasannya kaitannya dengan sujud. Silakan dibaca. Saat sujud wajib baginda membaca doa sujud minimal sekali. Subhana rabbiyal a'la, yang artinya Maha suci Engkau wahai Rabbku yang maha luhur. Jadi dari sekali hukumnya adalah diperbolehkan pula baginda membaca doa sujud yang lain. Subhana Subuh kudus.
atau membaca subhanallah Allah, artinya maha suci Engkau ya Allah Rabb kami dan Engkau maha terpuji ya Allah. Kemudian saya mengucapkan takbir Allah dari Allah, lalu duduk di antara dua sujud dengan bergerakkan di atas telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki. Barakallahu fikum. Pada pertemuan kali ini insyaallah ta'ala kita akan bahas tentang tata cara sholat Nabi SAW yang berhubungan dengan sujud. Pada pembahasan yang lalu ada beberapa cara sujud yang salah. Seperti dalam gambar sebelumnya, ya, sujud yang meletakkan lengannya di tempat sujud. Seperti dalam gambar 9, nah itu adalah kekeliruan. Ya, termasuk sujud yang salah. Karena apa? Siku tidak boleh menempel ke lantai. Kemudian jarak antara paha dan perut terlalu dekat. Nah itu termasuk sujud yang keliru. Kemudian selanjutnya adalah nomor 10 sujud apabila kelelahan, maka dibolehkan menyandarkan siku ke paha. Ini keadaan di mana barangkali sujud lama atau barangkali badannya sudah tua sehingga berat baginya, apalagi jika ya badannya besar. Kemudian selanjutnya adalah di antara yang diwajibkan ketika sholat adalah membaca doa sujud minimal sekali, yaitu dengan doa Subhana Rabbiyal A'la. Ya, baca doa Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Engkau wahai Rabbku, lagi maha tinggi. Ya, kalau lebih dari sekali bagaimana? Yang wajib adalah sekali bacaan itu. Adapun lebih dari sekali hukumnya sunnah. Artinya dia mendapatkan pahala sunnah. Kemudian berikutnya boleh juga membaca doa sujud yang lain yang diajarkan oleh Nabi SAW. Di antaranya adalah subuhun kudusun Rabbul malaikati warruhi. Ya, subuhun maha suci Engkau, kudusun ya, maha luhur dari segala kekurangan dan hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Rabbul malaikati warruh. Rabbnya para malaikat dan juga ruh. Kemudian berikutnya di antara doa sujud yang lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Ya, dan ini yang barangkali masyhur sering diamalkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Maha suci Engkau ya Allah Rabb kami dan Engkau maha terpuji. Ya Allah, ampunilah kami dan mohonlah ya, dan ampunilah kami. Muttafaqun alaih. Ini bentuk tasbih yang lain atau tahmid. Kemudian yang selanjutnya adalah, ini mudah-mudahan hafal semua doanya ya.
Subhana rabbiyal a'la, subuh kudusun rabbil malaikat waruh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, subhanakallahumma rabbana wa ja'alna wa bihamdika Allahumma ighfirli. Baik. Kemudian bangkit dari sujud seraya mengucapkan takbir. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, lalu duduk di antara dua sujud dengan bertelekan di atas telapak kaki. Ya, di atas telapak kaki kiri dan menegakkannya telapak kaki kanan. Ya, seperti dalam gambar 11. Nah, silakan dibaca kembali. Kemudian bangkit dari sujud seraya mengucapkan, silakan. Kemudian bangkit dari sujud seraya mengucapkan takbir Allahu Akbar, Maha Allah Maha Besar, lalu duduk di antara dua sujud dengan bertelakan di atas telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kiri ke kaki kanan. Menegakkan telapak kaki kanan. Seperti dalam gambar 11. Ya. Nah, di situ jelaskan bahwa bangkit dari sujud itu sambil mengucapkan Allahu Akbar. Ini disebut takbir intiqal. Takbir berpindah dari rukun kepada rukun berikutnya. Nah, itu begitu. Ya, dan kemudian seraya mengucapkan takbir Allahu Akbar. Lalu kemudian duduk di antara dua sujud dengan bersandarkan ya di atas telapak tangan kiri dan menegakkan telapak kaki kanan. Maka yang seperti ini jelaskan bahwa cara yang benar adalah duduk dengan bertumpu di atas telapak kaki kiri. Ya, seperti dalam gambar di sini, itu yang pertama adalah nomor 11 itu adalah yang benar yang di atas. Cara duduk iftiras itu demikian. Lalu yang di bawah adalah cara duduk yang salah. Ya, itu demikian. Jadi jari jemarinya diluruskan. Tidak diarahkan ke arah kiblat. Maka ini termasuk kesalahan. Kemudian yang kedua termasuk kesalahan adalah duduk menyilangkan kaki di belakang. Nah, ini sebutkan di situ cara duduk yang salah. Yang satu tidak menegakkan telapak kaki kanan, sedangkan yang lain tidak bertumpu pada telapak kaki kiri dan juga tidak menegakkan telapak kaki kanan. Jadi pahami insya Allah ya. Ini kaitannya dengan tata cara yang jelas intinya dua model duduk yang ada di hadapan antum ini adalah termasuk yang ya dikatakan batal atau tidak dibenarkan. Ini cara duduk yang keliru, yang tidak menegakkan telapak kaki kiri, sedangkan yang lain tidak bertumpu kepada selain bertumpu kepada telapak kaki kiri dan juga tidak menegakkan telapak kaki kanan, seperti dihamparkan tadi. Maka itu yang seperti itu juga termasuk kekeliruan dalam sholat. Baik, selanjutnya. Wajib baginya membaca doa duduk di antara dua sujud lima kali, yaitu Rabbil Firli, artinya ya Allah, lebih dari sekali wujudnya sunnah
atau membaca doa yang lain. Di antaranya Rabbi firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni, yang artinya ya Allah aku mohon ampunan, rahmat, petunjuk, dan berikan aku kepada riwayat Al-Bukhari yang mengatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam halaman 150. Sedangkan dia meletakkan tangannya di atas badan, ujung-ujung jari tangan pada lehernya seperti pada nomor 12, atau meletakkan tangan-tangan di atas lutut kanannya serta tangan kiri di atas lutut kirinya seolah-olah menunjukkannya seperti nomor 13. Baik. Yang berikutnya adalah bahwa doa yang dibaca ketika duduk di antara dua sujud, setelah tadi sujud kemudian bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua sujud, maka doa yang dibaca wajib hukumnya minimal sekali, yaitu dengan membaca Rabbighfirli. Ini bisa berulang-ulang, hukumnya sunnah. Rabbighfirli, 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 itu begitu. Ya, ya Allah ampunilah aku. Ya, lebih dari sekali maka hukumnya sunnah. Atau membaca doa yang lain, di antaranya Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Rabbighfirli, wahai Rabbku, ampunilah aku, warhamni, dan sayangilah aku, kemudian ihdini, dan apa? Wahdini, berikanlah petunjuk kepadaku, wa'afini, dan berikanlah kesehatan kepadaku, warzuqni, dan berikan rezeki kepadaku. Ini doa yang lain yang dibaca ketika apa? Duduk di antara dua sujud. Nah, itu begitu. Kemudian selanjutnya hendaklah ia meletakkan tangannya di atas paha dengan ujung-ujung jari tangan pada lututnya. Pada lutut ujung jari, ya, kalau misalkan lutut maka apa? Ujung jari berada di atas lutut tersebut. Itu sebagaimana dalam gambar 12 dan 13. Itu begitu. Nah, ini dibenarkan meletakkan telapak tangan baik di atas kedua paha atau pada paha. Ini maju di lutut ujung jarinya atau mundur di paha. Maka itu tidak mengapa. Nah, ini kaitannya dengan duduk di antara dua sujud, yaitu dengan duduk iftirash. Bacaan doanya tadi demikian. Nah, silakan ya. Lalu yang kedua, dia melakukan sebagaimana yang dilakukannya pertama. Kemudian bangkit dari sujud untuk mengerjakan rakaat yang kedua dengan bertumpu pada kedua lututnya. Balikan dari gambar nomor 7 seraya mengucapkan Allahu Akbar. Yang berikutnya adalah, ya, ketika sudah duduk di antara dua sujud seperti dalam gambar tadi, yang mana posisi kaki itu iftirash, posisi kaki adalah iftirash, kemudian posisi lengan berada, bisa ujung jari berada di lutut atau berada di tengah, maka itu dibolehkan. Kemudian berikutnya sujud yang kedua. Lalu sujud yang kedua, ya, itu melakukan bagaimana yang dilakukannya pada hari sujud pertama. Jadi mirip gerakan pada apa? Sujud kedua itu sama seperti pada rakaat pertama. Nah,
Setelah itu apa? Setelah itu dijelaskan tentang bagaimana bangkit dari sujud mengerjakan sholat yang kedua dengan bertumpu pada kedua pahanya, eh, pada kedua lututnya. Dalam gambar yang ketujuh, seraya mengucapkan apa? Allahu Akbar. Lalu ia mengerjakan rakaat kedua sebagaimana yang dikerjakan pada rakaat pertama. Adapun rakaat kedua maka itu sama rakaat pada rakaat ke sebelumnya. Nah, di sini kemudian dijelaskan bahwa ketika mengerjakan sholat kedua sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi SAW pada rakaat pertama. Nah, maka kemudian di akhir rakaat kedua, hendaklah ia duduk untuk meletakkan tasyahud, melakukan tasyahud ya awal sebagaimana cara duduk di antara dua sujud. Baik, coba diulangi baca tadi. Lalu ia mengerjakan rakaat kedua sebagaimana yang dikerjakannya pada rakaat pertama. Hanya saja dia tidak perlu membaca doa istiftah dan istighfar karena ia telah membacanya pada rakaat pertama. Kemudian di akhir rakaat kedua hendaklah ia duduk untuk melakukan tasyahud awal sebagaimana cara duduk di antara dua sujud. Adapun posisi jari kanannya adalah sebagai berikut. Hendaklah ia menggunakan jari kelingking dan jari manis dan menawarkan jari tengah dengan ibu jari serta mengisyaratkan dengan jari telunjuk saat berdoa, yaitu setiap kali mengucapkan kalimat yang mengandung doa serta bertasyahud seperti gambar nomor 14. Atau menggenggam seluruh jari kanannya serta mengisyaratkan dengan jari telunjuknya saat berdoa seperti gambar nomor 15. Adapun tangan kirinya tetap diletakkan di atas lutut kiri seolah menunjukkannya, juga menggentangkannya di atas lutut kiri tanpa menggentangkan, seperti gambar 14 dan 15, dan menjadikan posisi tangan kiri. Baik. Nah, tadi kaitannya dengan apa tadi? Sujud kedua. Hendaklah ketika dia melakukan sujud yang kedua ini dilakukan sebagaimana sujud yang pertama. Nah, ketika selesai sujud yang pertama maka bangkit naik untuk ke rakaat berikutnya atau rakaat kedua. Maka di sini kedua tangan bertumpu pada kedua lututnya. Ini kedua telapak tangan ini bertumpu pada kedua lututnya sehingga lutut itulah yang dijadikan sebagai tanda sandaran. Setelah itu bahasanya adalah kemudian bangkit dari sujud untuk mengerjakan rakaat yang ketiga. Ya. Untuk mengerjakan rakaat yang kedua maksudnya. Dengan bertumpu pada kedua lututnya. Jadi apa? Ketika bangkit bertumpu pada kedua lutut. Ya, seperti ya lutut dulu. Jadi sebagai tumpuan itu lutut. Jadi bukan tangan dulu baru sujud, tapi lutut dulu baru kemudian sujud. Nah, kemudian setelah itu mengerjakan rakaat kedua sebagaimana dikerjakan pada rakaat pertama. Hanya saja tidak perlu membaca dan istiftah dan isti'adah karena telah membacanya pada rakaat pertama. Jadi saya ulangi bahwa ketika seseorang itu sudah selesai rakaat pertama sujudnya, sujud yang pertama, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri.
Ketika ketika berdiri maka tumpuannya adalah lutut, bukan tangan. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah zahir rakaat kedua adalah ia duduk untuk melakukan tasyahud awal. Sebagaimana cara duduk di antara dua sujud. Atau yang disebut dengan iftirash. Artinya ketika tasyahud awal itu hendaknya dalam keadaan iftirash. Monggo. Silakan. Adapun posisi jari kanannya adalah sebagai berikut. Hendaklah ia menggenggam jari kelingking dan jari manis dan menautkan jari tengah dengan ibu jari serta mengisyaratkan dengan jari telunjuk saat berdoa, yaitu setiap kali mengucapkan kalimat yang mengandung doa ketika bertasyahud seperti gambar nomor 14, atau menggenggam seluruh jari kanannya serta mengisyaratkan dengan jari telunjuknya saat berdoa. Lihat nomor 15. Adapun tangan kirinya tetap diletakkan di atas lutut kiri seolah memegangnya, atau boleh juga menggerakkannya di atas lutut kiri tanpa memegangnya. Ya. Ini kaitannya dengan apa? Lanjutan tadi bahwa adapun posisi jari kanannya adalah sebagai berikut ini. Hendaklah ia menggenggam jari kelingking dan jari manis. Jari kelingking, jari manis ini digenggamkan. Ya, kemudian menautkan ibu jari dengan jari tengah dengan ibu jari. Seperti ini mengisyaratkan dengan jari telunjuk saat berdoa. Berarti ketika kita tasyahud, ketika berdoa, at-tahiyyatu lillah, itu berarti langsung mengangkat. Bahkan disunahkan menggerakkan. Kapan disunahkan menggerakkan? Itu ketika lafaz yang diucapkan adalah doa. Ya, lafaz yang diucapkan adalah doa. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka. Ini doa. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah itu bukan doa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Itu doa, doa salawat. Dan seterusnya bacaan doa, maka tangan kita sebagaimana ini juga tadi dua jari belakang ini kelingking dan apa ini jari manis, kemudian tengah dan ibu jari diikatkan, lalu jari telunjuknya ditegakkan dan digerakkan. Itu begitu. Ini cara yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaitannya dengan masalah menggerakkan di sini itu sebagai tambahan sunnah dari Nabi SAW. Jikapun tidak melakukannya maka sholatnya tetap dianggap sah insya Allah. Baik, sampai di situ tadi atau masih lanjut? Silakan. Tadi sebelum kita lanjutkan, mengisyaratkan dengan jari telunjuk saat apa berdoa. Maksudnya apa? Yaitu setiap kali mengucapkan kalimat yang mengandung doa ketika tasyahud. Nah, seperti lihat gambar 14. Itu cara meletakkan posisi jari jemari dan seperti apa yang diisyaratkan. Kemudian selanjutnya atau menggenggam seluruh jari kanannya serta mengisyaratkan dengan jari telunjuknya saat berdoa. Ya, saat berdoa. Baik.
Kemudian yang berikutnya, adapun tangan kirinya tetap diletakkan di atas lutut kiri seolah menggenggamnya. Atau boleh juga membentangkannya di atas lutut kiri tanpa menggenggamnya. Ini ada beberapa pilihan. Yang pertama, bahwa jika kita tahu itu adalah merupakan petunjuk yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka kita berusaha untuk melakukannya. Jika ternyata tidak ada contoh yang ditunjukkan, maka kita tidak melakukannya. Nah, seperti di sini tadi, ya, ketika kaitannya dengan mengangkat jari telunjuk. Kalau tidak ada contohnya, maka kita tidak melakukannya. Karena itu ada contohnya, maka kita berusaha untuk menghidupkannya. Nah, itu begitu. Baik, selanjutnya silakan. Atas juga dengan memegang tujuh ibu jari dan tujuh jari tengah, kemudian jari tengah dan jempol berbentuk lingkaran serta mengisyaratkan jari telunjuk. Pada keterangan kabar Muhammad, yaitu cara mengisyaratkan jari telunjuk saat tasyahud. Nah, itu sudah kita jelaskan tadi. Baik, kita lanjutkan. Adalah ia memberikan doa tasyahud sebagai berikut. At-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang artinya segala pengagungan, kehormatan dan kebaikan adalah milik Allah. Semoga keselamatan tercurah atasmu wahai Nabi, juga anugerah dan berkahnya. Semoga keselamatan tercurah atas kami dan atas umat hamba Allah yang saleh. Nah, terus? Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kemudian selanjutnya ketika terakhir, karena tadi rangkaian dari awal, dari mulai takbiratul ihram, kemudian sampai ruku, bangkit dari ruku, turun untuk sujud, kemudian bangkit dari sujud duduk tasyahud, duduk rakaat pertama, duduk istirahat pertama antara dua sujud, lalu sujud lagi, lalu bangkit berdiri, ya. Nah, di situ dikenalkan beberapa cara, diantaranya kaitannya dengan doa-doa tasyahud yang dilakukan. Sebutkan di sini, hendaklah ia membaca doa tasyahud sebagai berikut ini, yaitu at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ini semoga semuanya sudah hafal, ya. Ini doa tasyahud. Ya, apa artinya? At-tahiyatu lillah. At-tahiyat itu segala bentuk pengagungan. Pemuliaan, menghormati itu hanya milik Allah. Jadi pengagungan tidak boleh diarahkan kepada selain Allah. Pengagungan hanya boleh untuk manusia saja. Orang-orang yang menjadi wali Allah. Sebutkan di sini segala pengagungan, bentuk kehormatan dan juga kebaikan adalah milik Allah. Ya, semoga keselamatan tercurah atasmu wahai Nabi SAW. Ya, dan semoga anugerah dan keberkahannya sampai semua diberikannya kepada
semoga keselamatan juga tercurah ya atas kami dan atas segenap hamba Allah yang saleh. Lalu aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan hamba dan utusan Allah. Ini ketika apa? Membaca tasyahud tadi, ada yang mengungkapkan dengan at-tahiyat, membaca tasyahud boleh. Saya ulangi tadi apa? At-tahiyatu lillah. Segala bentuk pengagungan hanya milik Allah. Wassalawatu dan kehormatan. Nah, ini para ulama menjelaskan apa maksud as-salawat. Sebagian ulama menjelaskan as-salawat itu maksudnya adalah semua bentuk salat-salat yang kita kerjakan hanya untuk Allah. Maksudnya harus ikhlas kita kerjakan hanya untuk Allah. Karena Allah yang berhak diibadahi. Ditambah doa termasuk doa as-salawat. Ini semua bentuk doa harus diarahkan untuk Allah semata. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Dia mencakup kepada salawat ini, salat doa dan juga salat yang kita kerjakan. Itu begitu. Kemudian wat-thayyibat. Apa itu yang dimaksud dengan at-thayyibat? At-thayyibatu lillah. Allah itu memiliki nama at-thayyib. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu indah, maka Allah tidak akan Allah itu baik, tidaklah akan menerima kecuali yang baik. Oleh karena itu di sini ketika kita menyebut wat-thayyibatu lillah, berarti semua kebaikan-kebaikan, baik itu berupa amalan, baik itu berupa ucapan, itu milik Allah. Maksudnya harus kita tujukan untuk Allah jika itu berupa amal soleh. Karena Allah tidaklah akan menerima kecuali amal-amal itu amal-amal yang baik. Amal-amal yang soleh. Makanan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk makan yang baik juga. Sedekah juga sedekah yang baik. Dan seterusnya dari amal-amal perbuatan yang mana apa? At-thayyibatu lillah. Kemudian yang setelah itu baru assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Keselamatan atasmu wahai Nabi. Ini berarti doa supaya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keselamatan kepada Nabi SAW. Dan juga warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga semoga Allah memberikan kepadanya rahmatnya, rahmat Allah dan keberkahannya. Lalu setelah itu berdoa, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Keselamatan atas kami, maksudnya berdoa untuk kita, dirinya sendiri dan yang lain. Kemudian berdoa untuk orang-orang saleh dari hamba-hamba Allah. Berarti keseluruhan, semoga keselamatan atas orang-orang yang hamba-hamba Allah yang saleh. Berarti umum ini sifatnya, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Yang sudah meninggal dari kalangan orang-orang yang saleh ataupun yang masih hidup, kita doakan mereka supaya mendapatkan keselamatan. Di dunia yang masih hidup, keselamatan dunia dari segala yang penyakit, madarati. Di akhirat kalau masih di alam kubur, maka keselamatan di alam kubur dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu begitu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Lalu asyhadu an la ilaha illallah.
Saya bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Nah, itu demikian. Baik. Selanjutnya, Apabila sholat tersebut tak rakaat seperti sholat zuhur, asar, dan isya, hendaklah ia duduk untuk melakukan tasyahud akhir pada rakaat sholat dengan bertawaduk, yaitu menegakkan atau meletakkan telapak kaki kanan dan mengeluarkan telapak kaki kiri dari bawah kaki kanan dengan menjadikan tandai sebagai tempat berserakan atau tempat berkumpul. Lihat cara duduk pada gambar 16 dan 17. nah setelah itu, setelah membaca tasyahud tadi, di sana ya, itu tasyahud awal ya. Jadi membaca doa tasyahud awal itu hanya sampai pada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Itu yang menjadi kewajiban. Adapun baca salawat itu sebagian mengatakan sunnah atau boleh saja hukumnya. Adapun setelah itu dijelaskan di sini tentang tasyahud akhir. Ya, kalau tasyahud akhir di sini tambahkan nanti salawat, ya, dan juga doa. Nanti akan ditambahkan doa-doa. Nah, itu begitu. Itu semua apabila pada salat-salat yang memiliki tasyahud 2 kali. Tasyahud pertama dan tasyahud kedua atau terakhir. Dikatakan di sini apabila salat tersebut 4 rakaat. Ya, seperti salat zuhur, salat asar, salat isya. Ini 4 rakaat semua. Hendaklah ia duduk untuk melakukan tasyahud akhir. Ya. Pada rakaat keempat dengan bertawarruk, yaitu menegakkan atau merebahkan telapak kaki kanan dan mengeluarkan telapak kaki kiri di bawah betis kaki kanan dengan menjadikan lantai sebagai tempat duduk. Ya, lantai itu dijadikan sebagai tempat duduk. Artinya menempelkan ya alat untuk duduk. Nah, tadi ditambahkan juga tadi tidak hanya yang 4 rakaat tapi juga yang 3 rakaat seperti sholat maghrib. Kecuali sholat witir, kalau sholat witir maka tidak sama. Hanya ada pada rakaat tasyahud akhir saja. Jadi tadi disebutkan yang 4 rakaat, maka ditambah juga yang kaitannya dengan 3 rakaat sholat maghrib. Ditambahkan sholat yang memiliki 2 tasyahud adalah sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur dan asar. Nah, itu begitu. Jadi di samping ada tasyahud awal yang bacaannya yang diwajibkan adalah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu tasyahud awal. Apakah boleh ditambah dengan salawat? Maka hukumnya sunnah. Sebagian ulama mengatakan. Lalu yang berikutnya, kalau sholatnya 3 rakaat seperti sholat maghrib atau 4 rakaat seperti sholat duhur, asar dan juga isya, maka apa? Tadi ada tasyahud akhir yang duduknya tawarruk. Berarti tadi mengisyaratkan duduk yang hanya 1 tasyahud itu iftirash. Ya, duduk yang hanya 1 tasyahud seperti sholat
yang jumlahnya 2 rakaat, salat subuh atau salat sunnah qabliyah ataupun ba'diyah, qabliyah zuhur atau ba'diyah zuhur, ya, maka itu jumlahnya 2 rakaat 2 rakaat. Maka dalam hal ini dapat yang kuat adalah duduk tasyahudnya bentuknya iftiras. Iftiras itu seperti duduk di antara 2 sujud. Itu begitu. Adapun duduk tawarruk bagaimana? Duduk tawarruk itu sebagaimana yang digambarkan dalam gambar 16 dan 17. Nah, seperti ini. Jadi bisa, ya, posisi duduk tasyahud akhir yang benar pada gambar nomor 16. Adapun beliau tidak mampu baru seperti yang pada gambar 17. Artinya kalau posisi kaki, jari jemari tidak bisa ditegakkan, diarahkan ke arah kiblat, maka di situ jari jemarinya diluruskan. Ya, sebagian ada yang mengarahkan ke arah kiblat hanya saja dihamparkan ke arah kiblat. Itu begitu. Kemudian yang selanjutnya, silakan dibaca. Posisi tangan pada tasyahud akhir sama seperti pada tasyahud awal. Membaca doa tasyahud sebagaimana yang telah kami cantumkan di atas. Setelah itu membaca sholawat atas Nabi sebagai berikut. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang artinya, ya Allah, anugerahkanlah sholawat atas Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah menganugerahkan sholawat atas Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Ya Allah, berkatilah Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberkati Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Baik. Jadi tadi kalau tasyahud awal hanya pada, ya, sampai sebelum salawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau tasyahud akhir ditambah. Pertama, kaitannya dengan posisi tangan sama persis seperti posisi tangan pada tasyahud awal. Jadi apa? Kedua jari jemarinya, kedua tangannya berada di lutut atau berada di paha. Itu boleh. Jadi digenggamkan di lutut atau di pahanya. Lalu setelah itu bagaimana? Setelah itu membaca tasyahud sebagaimana yang dibaca pada tasyahud awal. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu ditambah apa? Ditambah membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang sudah dibaca tadi. Ya, yaitu apa? Allahumma salli ala Muhammad. Ini yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Dan ini yang salawat yang paling afdal yang hendaknya dibaca. Salawat yang diajarkan oleh Nabi SAW, itulah yang paling afdal adalah salawat Ibrahimiyah. Karena menyebut di dalamnya salawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu sebut salawat Ibrahimiyah. Ya, ini ucapan salawat yang paling
afdal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya kita membacanya. Baik, silakan selanjutnya. Setelah membaca surah dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari fitnah para ulama, Baik. Selanjutnya adalah setelah salawat, membaca salawat tadi selesai, lalu kita diperintahkan untuk meminta perlindungan dari 4 perkara. Ya, Nabi SAW mengajari kita doa meminta perlindungan dari 4 perkara yang hendaknya kita baca pada setiap salat kita, yaitu di tasyahud akhir setelah salawat. Itu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Pertama, meminta doa perlindungan kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam. Ya. Yang kedua, wa adzabil qabri, dari azab kubur. Ini menunjukkan di dalam alam kubur itu ada azab kubur, ada juga nikmat kubur, ada juga yang disebut dengan fitnah. Kemudian wa min fitnatil mahya wal mamati. Yang ketiga, berlindung kepada Allah dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya, fitnah kehidupan banyak sekali. Fitnah yang menyebabkan manusia terjerumus ke dalam penyimpangan, ujian dan cobaan, itu bentuknya fitnah. Bisa jadi yang berikutnya adalah fitnah kematian, termasuk dalamnya fitnah kubur. Sebelumnya sakaratul maut. Setelah itu apa? Menghadapi malaikat, pertanyaannya, itu disebut fitnah kematian. Kemudian yang berikutnya wa min fitnatil masiihid dajjal, dan ya berlindung kepada Allah dari fitnah ya al-masih dajjal, yaitu dajjal yang sifatnya adalah pendusta, yang mana ciri khasnya bahwa salah satu matanya itu juling, ada kedua matanya, bukan yang barangkali digambarkan oleh sebagian matanya satu di tengah, bukan, tapi tetap dua matanya, satunya tidak bisa digunakan untuk melihat, dia buta. Butanya itu salah satunya digambarkan matanya itu seperti anggur, sehingga apa? Tidak bisa digunakan untuk melihat. Dan di antara dahinya, di antara dua pipisnya di dahinya tertulis kaf, fa, dan ra. Yang bisa membacanya adalah orang-orang yang beriman. Itu demikian. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya untuk senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Karena nanti ketika telah muncul Dajjal, sungguh fitnahnya sangat berat, sangat besar. Karena banyak orang tertipu sehingga akan beriman kepadanya, akan mengakuinya sebagai Tuhan dan seterusnya. Itu begitu. Akhirnya dijerumuskan, yang mana dia ya diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah menampakkan dia memiliki surga dan menampakkan seolah-olah dia memiliki neraka. Itu demikian. Sehingga banyak orang tertipu. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Kemudian selanjutnya, ya silakan. Kemudian berdoa kepada Allah dengan doa berstabil, biasanya seperti doa Allahumma inni ala
husni ibadatik, yang artinya ya Allah berikanlah pertolongan kepadaku untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan selalu beribadah kepadamu. Riwayat Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam sifat sholat Nabi halaman 347. Selesaikan, lanjut. Setelah itu memberikan salam ke kanan dan ke kiri seraya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ya setelah kita membaca doa 4 perlindungan, kita boleh menambah doa-doa yang lain, terutama yang diajarkan oleh Nabi SAW. Salah satunya adalah doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sebagaimana hal ini diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada salah seorang sahabatnya, yaitu Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, inni uhibbuka. Wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu. Lalu Rasulullah SAW mewasiatkan kepadanya, la tada'anna fi duburi kulli salatin. Janganlah engkau tinggalkan setiap akhir salat, ya. Janganlah engkau tinggalkan setiap akhir salat, yaitu dengan membaca antakul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, berilah pertolongan kepadaku untuk senantiasa berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu, serta senantiasa beribadah dengan baik kepadamu. Ini salah satu doanya. Boleh ditambah dengan doa-doa yang lain. Ya, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kita boleh tambahkan. Seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar misalnya. Ya, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini juga boleh. Atau doa-doa yang lain yang kita inginkan. Kalaupun kita tidak hafal, maka boleh kita doa dengan doa kita, sebagaimana itu dibolehkan oleh para ulama. Baru setelah itu mengucapkan salam. Karena memang pada saat sholat itu adalah tempatnya untuk berdoa. Sehingga para ulama menjelaskan, kalau ada lafaz-lafaz doa itu dibaca setelah sholat salam atau sebelum salam, maka para ulama mengatakan bahwa lafaz-lafaz doa sebaiknya dibaca sebelum salam. Seperti tadi, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu diucapkan sebelum salam. Jadi bukan setelah salam baru kemudian berdoa. Bukan. Tapi sebelum salam. Itu demikian. Karena waktu sholat adalah waktu di mana seorang hamba sedang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi ketika sujud. Ketika sujud adalah keadaan di mana seorang hamba adalah sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah memberitakan, oleh karena itu perbanyaklah doa pada saat itu. Lalu setelah selesai doa, kita akhiri dengan salam. Salam ke kanan dan salam ke kiri. Dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi sampai kalau dari belakangnya bisa melihat putih pipinya. Ya, kalau kemudian sebelah kiri juga sama, itu demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam ini tidak perlu dijawab, ya, karena memang tidak ada syariat untuk menjawab salam ketika setelah sholat, ketika di akhir sholat. Tidak ada satu riwayat pun Rasulullah merintahkan supaya untuk menjawabnya. Ya, kita tidak menjawabnya. Tidak, imam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian makmum menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak demikian. Tapi apa? Kita mengucapkan salam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW dan tanpa menjawabnya. Itu demikian. Karena itu doa.
Semata-mata itu doa, di mana doa keselamatan. Di mana diartikan semoga Allah merahmati, semoga Allah semoga rahmat Allah tercurah kepadamu. Itu begitu. Keselamatan dan rahmat Allah tercurah kepadamu. Baik. Ini barangkali yang bisa kita jelaskan pada kesempatan ini. Maka dengan ini tata cara sholat sebagaimana yang sudah disebutkan sudah selesai kita baca dan mudah-mudahan bisa difahami semuanya. Nanti yang barangkali tertinggal atau belum paham ya bisa diulang kembali, bisa dibaca kembali. Kalau tidak paham bisa ditanyakan di lain waktu. Insyaallah ta'ala. Demikian. Baik, saya kembalikan kepada Mbak Acara. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullah khairan. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab untuk bisa langsung menanyakan dan untuk yang akhwat bisa ditanyakan untuk akhwat yang ada.